Masih rukun sholat ya? Tiga ya. Ya baru takbir ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang semoga senantiasa Allah muliakan dan Allah berkahi. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita yang penuh pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita ikuti dengan ucapan lisan alhamdulillah, dan juga kita ikuti dengan anggota tubuh kita dengan menggunakan segala fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, dan Allah jauhkan kita dari hamba-hambanya yang kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita Matan Abi Syuja sampai pada pembahasan rukun-rukun salat. Masih dalam pembahasan rukun-rukun salat. Baik. Kita mulai, kita ulangi ya sedikit. Saya bawa yang terjemahnya. Halaman berapa? 64. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa arkanus salati 18. Yani 18 ya, yang benar seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Ini bukan thamaniyatu, sepertinya salah cetak. 18 ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrah wa takbiratul ihram wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa ruku'u wa tuma'ninatu fih wa raf'u wal i'tidal wa tuma'ninatu fih wa sujud wa tuma'ninatu fih wal julusu baina as-sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhir wa tashahhudu fihi wa salatu ala nabi fihi wa taslimatul ula wa niyatul khuruj minas salati wa tartibul arkani ala ma dzakarna. Baik, silakan. Ada yang baca? Rukun salat ada 18, yaitu 1. Niat, 2. Berdiri jika mampu, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, 5. Ruku, 6. Tumanina dalam ruku, 7. I'tidal, 8. Tumanina dalam i'tidal, 9. Sujud, 10. Tumanina dalam sujud, 11. Duduk di antara dua sujud, 12. Tumanina ketika duduk di antara dua sujud, 13. Duduk terakhir, 14. Tasyahud dalam duduk terakhir, 15. Membaca sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 16. Salam pertama, 17. Berniat selesai dari sholat, 18. Mengerjakan rukun secara teknik sesuai dengan yang kami. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair. Rukun salat ada 18. Tentu ada pendapat 18, ada pendapat selain itu. Nah,
Di sini 18 karena kalau kita perhatikan ada rukun-rukun yang sama yaitu tumakninah. Diulang beberapa kali, ya enggak? Tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud. Ya. Tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Ya, kemudian di sini juga ada nomor 17 berniat selesai dari sholat. Niat selesai dari sholat ini sebagian ulama tidak mencantumkannya. Jadi ada dua hal yang di sini disebutkan, tapi sebagian ulama tidak menganggapnya sebagai rukun. Yang pertama berkaitan dengan tumakninah. Di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4. Ya, tumakninah ada 4. Kemudian berniat selesai dari sholat nomor 17 itu berarti ada 5. Kalau 18 dikurangi 5 berarti 13. Sebagian menyebutkan hanya 13 dengan mengeluarkan 5 hal ini. Ya, 6 karena 1, 2, 3, 4, 6. Karena tumakninah itu rukun, memang dia rukun, harus ada, tapi rukun yang ngikut kepada rukun yang lain. Tidak usah disendirikan. Paham gak? Jadi dalam sujud kita harus tumakninah, yaitu sudah sepaket dengan sujud. Tidak perlu disendirikan rukunnya. Karena dia rukun yang mengikuti rukun yang lain. Maka tidak usah disendirikan. Maka sebagian menyebutkan 13, sebagian menyebutkan secara terperinci menjadi 18. Baik, ala kulli hal, kemarin sudah kita bahas niat. Kapan itu niat? Ya, niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbarengannya itu ya berbarengan dimulai dari awal takbir sampai akhir takbir, atau cukup di antara lafaz takbir, ya, atau bagaimana? Ya, maka di sini ya, al-amru fihi sa'ah, ya, ini bisa begini, bisa begitu. Yang paling utama menghadirkan niat sholat dari awal takbir sampai selesai takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, di dalam hati kita sudah siap, kita sudah memasang niat untuk sholat tersebut. Ya, tentu dengan perincian yang sudah kita sampaikan. Kalau sholat fardu ya harus niat sholat, kemudian kita bermaksud kalau sholatnya fardu harus dihadirkan, sholat yang saya laksanakan adalah sholat fardu, sholat wajib. Dan juga harus ditambah, diperjelas sholat fardu yang mana. 3 minimal, ya. Niat sholat, sholatnya fardu. Fardu apa? Fardu zuhur kah? Maghrib kah? Asar kah? Ini dihadirkan. Dan dihadirkan dalam hati. Ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin, ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Itu ijma', disepakati ulama. Namun jika ingin diucapkan untuk membantu hati, mengkondisikan hati, boleh. Dianjurkan bahkan dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad. Ini bahkan mazhab jumhur, setahu saya Imam Malik juga. Jadi memperbolehkan mengucapkan niat dengan maksud mengkondisikan hati. Tapi sepakat, Assalamualaikum. Tapi ulama sepakat namanya niat itu yang memang di dalam. Kalau memang bisa dikondisikan hatinya tanpa mengucapkan, ya tidak usah diucapkan. Tapi kalau hati kita sering lalai, tahu-tahu sudah takbir dan kita, sholat apa ini? Ya kan? Kadang begitu, sholat apa ini? Ya, maka karena niat itu sangat penting dan memang kita tidak bisa mengkondisikan hati dengan baik, ya nggak apa-apa ucapkan. Ucapkan ya nggak harus keras-keras, nggak harus bahasa Arab, nggak harus. Ya, seperti ya mungkin ya masyhur, ya, ini dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, ya, orang-orang NU biasanya membaca usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah fardhu lillahi ta'ala kama qala, atau seperti itu ucapannya. Ya, ini kalau diyakini harus diucapkan maka salah, karena niat tempatnya di hati. Tetapi kalau diucapkan untuk membantu hati, boleh, bahkan dianjurkan para ulama. Kenapa dianjurkan? Karena pentingnya niat. Orang sholat tanpa menghadirkan niat nggak sah, atau niatnya di tengah-tengah lagi sholat, Allahu Akbar, udah ruku, udah mikir macam-macam tuh di dalam kepalanya gitu kan,
tahu-tahu sholat apa ini ya? Oh ya asar. Ini tidak sah. Sholatnya tidak sah karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, dan niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, menginginkan sesuatu dibarengi dengan melakukan. Waalaikumsalam. Menginginkan sesuatu dibarengi dengan melakukan, itu niat. Adapun dari masjid dari rumah berangkat ke masjid pengen sholat zuhur, itu belum niat, itu namanya azam, berkeinginan kuat melakukan aktivitas, itu namanya berazam. Adapun berniat, itu menginginkan sesuatu dibarengi melakukannya, itu namanya niat. Maka bedakan antara azam dengan niat. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Tidak kita detailkan lagi ya, karena sudah pernah kita bahas secara mendetail. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ini juga pernah kita bahas. Kalau memang tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring, tapi menggunakan apa? Masih ingat al-jambul aiman ini? Apa istilahnya? Ini namanya apa ya? Ya apa ya, pinggang, lambung atau apa ya? Al-muhim, kalau memang mau berbaring, jangan langsung mustalqiyan, jangan langsung terlentang, tapi dimulai dengan menghadapkan dada kita ke arah kiblat. Misalnya kepala kita di sini, maka posisinya begini. Ya, karena yang dimaksud menghadap kiblat kepala atau dada? Dada, sudah kita pernah bahas. Yang harus menghadap kiblat, yang menjadi bagian dari syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat, itu menghadap dengan. Jadi sekiranya dia sholat kemudian nengok kanan, nengok kiri, memang ini makruh dilakukan, tapi tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan kalau dada ini sudah tidak menghadap kiblat, menghadap ke kanan atau muter balik misalnya, ini baru tidak sah. Nah, maka pertama kali kalau ingin tidak bisa duduk, maka berbaringlah dengan al-jambul aiman. Kalau nggak bisa, al-jambul aisar, pakai yang bagian kiri. Kalau nggak bisa, baru dia boleh mustalqiyan, terlentang. Misalnya, ya ini kepalanya kiblat ke sana, nah, ini mustalqiyan, terlentang, tapi kepala dinaikkan sedikit, diganjel pakai apa? Misalnya bantal, mustalqiyan. Ya, semoga Allah beri kita kesehatan. Ya, tidak perlu sholat sampai begitu ya. Semoga Allah berikan kita kesehatan, wal-afiyah, dan keberkahan dalam umur. Nah, ini mustalqiyan. Kalau memang tidak bisa, baru menggunakan taraf, ya, menggunakan isyarat-isyarat mata. Kalau memang nggak bisa juga, ya, maka ajra al-arkan alal qalbi. Kata para ulama, ya, rukun itu dilaksanakan di dalam hatinya. Dia sedang berkeinginan takbiratul ihram, ya, dalam hati saja dihadirkan. Kalau tapi memang tidak bisa melakukan yang sebelumnya tadi. Nah, afanallahu wa yakum, semoga kita tidak sampai seperti itu. Amin. Nah, tadi kita bilang kan hukumnya kan dada ya, mana gitu. Kalau dalam Al-Quran itu wajah, kan surah Allah kan hadapkanlah wajah kita ke masjidil haram, itu perkara apa? Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Di sini ya perlu kita rinci dengan hadis-hadis yang lain. Ya, memang di situ ada lafaz wajah. Tetapi ya dalam hadis-hadis yang lain, keterangan hadis yang dimaksud dengan istiqbal, yang dimaksud adalah istiqbaluhu bis sadr. Nah, istiqbal bil wajah itu disebut sebagai sunnah. Karena seseorang ketika dikatakan muwajahah, berhadapan-hadapan, itu berhadapan-hadapan yang paling inti adalah dadanya, bukan wajah. Tawajjuh itu berhadap. Berhadap itu apakah wajah yang ini atau dengan dada? Maka kata para ulama, at-tawajjuh atau bermuwajahah itu memang dengan wajah, tapi intinya adalah dadanya menghadap sana. Seandainya kita ketika bermuwajahah, mata kita masih disebut berhadap-hadapan enggak? Yang penting dada kita masih berhadap dengan dia. Walaupun wajah kita ke sana, ini masih disebut muwajahah. Walaupun ada larangan secara khusus orang yang ya toleh dalam sholat,
Ya, Nabi menyebutnya sebagai ikhtilas, mencuri dalam sholat. Tapi Nabi nggak mengatakan batal. Nah, dzaka ikhtilasun, ikhtalasahu syaitan, itu adalah bentuk pencurian yang telah syaitan curi darinya. Jadi syaitan mencuri darinya sehingga dia tidak khusyuk. Ya, yang disunahkan adalah menghadap ke arah tempat sujud. Yang paling baik adalah menghadapkan pandangan kita ke arah tempat sujud. Tapi di situ bukan berarti wajah. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maka tawajuh yang di situ yang dimaksud adalah tawajuh bi as-sadr, dengan dada. Baik. Berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram saya ingatkan lagi, bukan yang dimaksud adalah sekedar mengangkat tangan, tapi lafaz takbir. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, miftahus shalah al-wudu. Kuncinya salat adalah wudu, wa tahrimuhat takbir, dan yang menjadikan dia haram melakukan aktivitas di luar salat adalah saat dia mengucapkan takbir. Wa tahliluhas salam, yang menjadikan dia halal melakukan aktivitas selain salat adalah taslim, yaitu ucapan salam. Baik. Maka yang menjadi rukun itu bukan mengangkat tangan, tapi yang menjadi rukun takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Sekiranya dia takbiratul ihram, dia ucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangannya, maka tetap sah. Salat tetap sah, tapi dia melakukan sesuatu yang makruh. Karena kaidah makruh adalah ketika kita meninggalkan sesuatu yang sunnah, itu disebut makruh. Maka makruh, ya, takbir tanpa mengangkat tangan. Tapi sekiranya saya ingin menekankan bahwasanya takbiratul ihram itu bukan yang inti mengangkat tangan, karena sering kita dapati, ya, di tengah-tengah masyarakat ketika sholat hanya la yataharrak, ini tidak bergerak mulutnya. Takbir nggak? Takbir dalam hati enggak. Takbir itu harus diucapkan dengan lisan, Allahu Akbar. Nah, baik, selanjutnya yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yakni Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Baik. Nah, ini ya merupakan rukun. Maka membaca surat yang rukun adalah membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, baik imam maupun makmum. Baik imam maupun makmum. Ya, dia rukun. Dalam mazhab Syafi'i rukun, termasuk rukun. Hanya nanti beberapa keadaan, ya, yang menjadikan gugur. Misalnya kita masuk dan imam dalam posisi ruku, apakah kita harus takbir Allahu Akbar kemudian baca Al-Fatihah dulu baru ruku? Nah, maka tidak. Di sini masuk kepada perintah Nabi SAW, kalau kalian masuk ke dalam masjid, maka ikutilah keadaan imamnya. Maka dia ruku meninggalkan Al-Fatihah karena diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk langsung ikut ruku. Tetapi kalau kita berkesempatan baca Al-Fatihah, walaupun sebagiannya, maka baca sebagiannya. Misalnya masuk, imam sedang baca surat dan tinggal beberapa ayat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah imam ruku. Saya lengkapi atau saya ikuti, Ustaz? Ya, maka di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh melanjutkan Al-Fatihah selama dipastikan dia tidak ketinggalan rukunnya. Ya, tapi kalau khawatir ketinggalan, maka boleh, karena dia bukan menyengaja melupakan baca surat Al-Fatihah, tapi dia datang terlambat. Beda kalau keadaannya begini, masuk ke masjid, makmum, Allahu Akbar, bengong dia, nggak baca Al-Fatihah. Tahu-tahu sadar, imam sudah mau ruku. Ya, misalnya baca surat An-Nas, ya, ketika mulai minal jinnati, belum baca Al-Fatihah. Nah, berarti dia ketinggalan Al-Fatihah karena kelalaian. Karena kelalaian dia. Kalau begini posisinya, kata para ulama, boleh baca Al-Fatihah.
walaupun imam sudah ruku, walaupun imam sudah bangkit dari ruku, walaupun imam artinya sudah ruku, kemudian i'tidal, kemudian sudah sujud, kita masih berdiri baca Al-Fatihah masih boleh. Tapi nggak boleh kalau imam sudah mau duduk, kok kita masih belum ikut imam sujud, maka itu tidak sudah terputus ke imamahannya. Dalam arti dia sudah tidak layak disebut makmum karena ketinggalan 3 rukun. Nah, ini dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dia lupa baca Al-Fatihah karena kelalaian, maka dia boleh melengkapi dengan catatan tidak ketinggalan 3 rukun. Kalau ketinggalan 3 rukun, maka dia tidak sah disebut bermakmum kepada imam. Tidak sah bermakmum kepada imam. Maka kalau masih berkesempatan baca dan segera ikuti imam. Kan gini, misalnya ada orang tadi bengong, kemudian belum baca Al-Fatihah, dia baca dengan bacaan yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik. Imam masih ruku. Kemudian imam bangkit dari ruku, i'tidal. Ya. Pas mau sujud, kita sudah selesai, maka kita langsung ruku dan rukuknya hanya untuk rukunnya saja. Tidak perlu membaca doa lengkap. Segera mengejar imam. Ruku sebentar, 1 kali mengucap subhanallah, i'tidal 1 kali mengucap subhanallah, kemudian sujud bersama imam. Insya Allah masih kekejar. Ya, maka ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain, Ustaz, ada nggak yang tidak mengharuskan baca surat Al-Fatihah kalau menjadi makmum? Ada jawabannya. Nah, ada pandangan mazhab yang lain yang berpandangan Al-Fatihah itu gugur kalau kita sebagai makmum. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan keumuman dalil Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Di sini Nabi tidak menyebutkan dia imam, dia makmum. Nabi SAW menggunakan lafaz yang sifatnya mutlak. Tidak sah sholat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Baik imam, baik makmum, tidak dipisah. Ini dalil yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ayat dalam surat Al-Fatihah. Dan ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Tetapi ya jumhur ulama berpandangan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat. Kecuali mazhab Imam Ahmad yang mengatakan bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Perbedaannya di mana? Baik, perbedaannya kalau mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan untuk sholat-sholat yang jahar, dikeraskan untuk sholat-sholat yang disunahkan membaca keras. Tetapi dalam mazhab Imam Malik Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca pelan, yang dibaca keras dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka kalau dalam mazhab Imam Ahmad Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat surat, hati-hati kena, bukan surat ayat, bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Ini mazhab Imam Ahmad. Maka Ustaz, tapi di Mekah itu kita nggak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya, karena mazhabnya Hambali. Kadang orang mengukur kebenaran, lo lihat Ustaz, di Mekah nggak pakai, kenapa kita pakai? Bukan, ilmu nggak kayak gitu modelnya, gitu ya. Bukan diukur aktivitas orang. Kita perlu tahu di sana itu mazhabnya Hambali. Jadi mereka tidak baca Al-Fatihah. Maaf, tidak baca Bismillah. Bismillah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kadang saya pernah sering lah ya, bukan pernah, tapi di Mekah kok nggak baca Al-Fatihah? Bukankah Mekah itu kiblat pakai Bismillah? Bukankah itu kiblat kita gitu kan? Bukan begitu cara memahaminya gitu ya. Nah, baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kenapa Bismillah itu termasuk ayat? Tentu ini juga didukung oleh
hadis-hadis. Di antaranya adalah ya, dalam riwayat ya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza qara'tum alhamdu," kalau kalian membaca alhamdu yakni surat Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an. Al-Fatihah itu adalah ya, induknya Al-Qur'an, wa ummul kitab, dan induknya kitab, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang sering yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Al-Fatihah. Au qala, atau Nabi bersabda, hiya ay bismillah ihda ayatiha, itu salah satu dari ayat-ayat Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Darqutni, rijaluhu kulluhum thiqat. Riwayatnya semuanya adalah kategorinya thiqat, terverifikasi ya, orang-orang yang thiqah. Nah, wa an Ummi Salamah, dan juga dari Ummi Salamah dalam riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, Nabi SAW itu addal basmalah ayatan minal Fatihah, menganggap bismillah juga termasuk surat Al-Fatihah dari Ummu Salamah. Ini landasannya. Baik. Tentu dalam mazhab Hambali mereka juga punya dasar. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan itu saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan saya tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i memandangnya tidak mendengar itu bukan berarti tidak dibaca. Bisa jadi dibaca, dan itulah mazhab Imam Malik yang mengatakan dibaca tapi sir, pelan. Tapi pada kulihat ini tetap khilaf yang terjadi. Maka yang pakai bismillah yang sah, nggak pakai bismillah juga masih sah dalam mazhab Imam Ahmad. Nah, karena masing-masing. Tapi kalau kita ingin berpegang kepada pendapat yang hati-hati, ya lebih baik kita membaca bismillahirrahmanirrahim, baik sir maupun jahr. Baik. Baik. Ini adalah rukun yang keempat. Yang kelima, ruku. Nah, baik, sebelum kita pindah ke ruku, jadi bismillah itu harus didatangkan semua hurufnya, semua harokatnya, semua tasydidnya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh. Semua matnya juga harus dibaca. Maka kalau bermasalah bismillahirrahmanirrahim, maka sholat bisa tidak sah. Tidak sah. Ya, karena misalnya dia mengganti harokat atau mengganti huruf, atau misalnya dia menghilangkan tasydid atau menghilangkan mat yang harusnya dibaca panjang, itu bisa menjadikan Al-Fatihah kalau bermasalah, menjadikan sholat tidak sah. Karena dia rukun, namanya rukun itu harus hati-hati sekali. Kecuali dia memang la yuhsinul Fatihah, tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Bisa karena dia belum belajar Al-Fatihah dengan baik. Maka kalau Al-Fatihahnya belum baik, nanti ada pembahasan lanjutan. Dia sah sholatnya untuk dirinya sendiri, atau sah sholatnya untuk orang lain kalau dia jadi imam, dengan catatan orang lain itu juga Al-Fatihahnya juga tidak bagus. Tetapi kalau yang menjadi makmum adalah orang yang Al-Fatihahnya sudah benar, para ulama mengatakan la yasihul iqtida, tidak sah menjadi makmum kepadanya. Terus gimana Ustaz? Maka yanwil mufaraqah, dia berniat memisahkan diri dari imam. Memisahkan diri itu bukan berarti mundur ya.
seperti yang sering saya sampaikan, mufarokoh itu artinya ya kita berniat tidak menjadikan imam itu sebagai imam. Kita tidak bermakmum kepadanya, kemudian kita menyelesaikan sholat sendiri. Dengan catatan kesalahannya fatal. Kesalahan Al-Fatihahnya fatal. Makanya saya sampaikan, kalau sholat untuk dia sendiri sah nggak Ustaz? Sah untuk dirinya sendiri. Sholat untuk makmum yang juga nggak tahu Al-Fatihah yang benar tuh kayak gimana, sah tidak? Sah. Tapi untuk yang ngerti Al-Fatihah itu yang benar bagaimana membacanya, maka nggak sah. Dia bermakmum. Kenapa? Karena kaidah dalam bermakmum, kita itu tidak sah bermakmum kepada imam yang kita anggap sholatnya nggak sah. Ya nggak? Kita tuh nggak sah bermakmum kepada imam yang kita anggap sholatnya nggak sah. Contohnya, kita anggap Al-Fatihahnya parah. Yang harusnya baca panjang nggak dibaca panjang. Yang harusnya hurufnya A dibaca A. Sah nggak itu? Karena artinya berubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berubah parah itu. Kita menganggap, kan kita tahu Al-Fatihah ini rukun dan harus benar-benar kita jaga. Kok ada yang bacanya salah? Berarti kita menganggap sholat dia nggak sah. Kalau kita terus melanjutkan sholat bersama dia, sedangkan kita nggak meyakini sahnya sholat dia, bagaimana mungkin? Bagaimana kok kita nekat melanjutkan bermakmum kepadanya, padahal kita meyakini Al-Fatihahnya nggak sah? Contoh lain, ya, kita sholat melihat ya pada pakaian imam ada najis yang tidak dimaafkan, najis yang ukurannya besar tidak dimaafkan. Nah, otomatis imam nggak tahu kalau dia ada najis, ya kan? Kalau dia tahu ada najis, otomatis dia nggak akan pakai baju itu. Imam nggak tahu, anggaplah begitu. Kita melihat, kita nekat tetap bermakmum kepadanya, boleh nggak? Oh, nggak boleh, karena kita menganggap sholat dia nggak sah. Lah Ustaz, sholat dia sah nggak? Sholat dia sebagai imam sah-sah saja kalau dia nggak tahu sampai selesai sholat dan sampai dia beraktivitas yang lain. Terus kita wajib ngasih tahu nggak? Tidak harus ngasih tahu. Kita yang tahu itu tidak harus ngasih. Udah diem aja, kita niat berpisah dari berimam dengan dia, kemudian kita selesaikan sholat kita sendiri tanpa mengikuti imam. Ya, begitu ya. Nah, ini perlu difahami. Kenapa? Karena tadi landasannya kita meyakini sholat imam tidak sah, maka kita juga tidak sah bermakmum kepadanya. Nah, masuk sholat yang sirri. Misalnya kita tahu nih sholat, dia bacanya nggak, tapi dia gampang begitu. Kalau kita tahu, ya maka kita tetap nggak sah. Kalau kita kenal dia, kita tahu dia bacaannya nggak sah, bacaan Al-Fatihahnya nggak sah, ya sama saja. Mau sir mau jahar sama, baik sir maupun jahar sama. Kenapa? Karena kita juga sama-sama wajib baca Al-Fatihah. Mazhab kita atau mazhab Syafi'i itu beranggapan atau mewajibkan sama-sama baca Al-Fatihah. Sedangkan kita bermakmum kepada orang yang Al-Fatihahnya kita tahu nggak benar. Nggak benar tuh dengan catatan kesalahannya kesalahan al-jali, kesalahan-kesalahan yang besar. Mengganti huruf, mengganti harokat, tidak membaca panjang yang panjang, atau memanjangkan yang tidak panjang, menambah tasydid, menghilangkan tasydid, itu parah. Kategorinya parah. Ya, maka kalau kita tahu, kita jangan bermakmum padanya. Sholat sendiri bukan lebih baik, harus dilakukan sholat sendiri, karena kita menganggap sholat dia tidak sah. Dan kita kalau memang bisa mengajak dia belajar Al-Fatihah yang benar, ya itu harus dilakukan. Karena itu berkaitan dengan rukun sholat, apalagi dia ngotot pengen jadi imam terus, misalnya gitu ya. Kan ada sebagian tempat kayak begitu. Pokoknya saya yang imam, padahal Al-Fatihahnya salah, kacau. Alah, ini berkaitan dengan rukun nih, nggak bisa gampang-gampangan kalau bicara tentang rukun. Nah, pahala jamanya hilang. Tapi lebih baik daripada dia nggak sah sholatnya, karena dia meyakini sholatnya dia nggak sah karena Al-Fatihahnya bermasalah. Nah, karena kan kita tahu, kecuali kita nggak tahu sholat di bandara, sholat di terminal, kita nggak tahu dia bacaannya bagaimana. Sudah sholat saja.
untuk sholat sir. Tapi sholat jahar, ketika kita tahu ternyata Al-Fatihahnya bermasalah, Al-Fatihah ya, bukan surat yang lain, hanya Al-Fatihah. Karena yang rukun adalah Al-Fatihah. Kalau kita tahu bermasalah, ya sudah, kita niat mufaraqah, menyelesaikan sendiri. Jadi sudah takbir, Allahu Akbar, nggak perlu diulang takbir lagi, Allahu Akbar lagi. Enggak, sudah lanjutin aja. Tidak perlu diulang. Gerakannya selisih dengan imam. Gerakannya selisih dengan imam boleh. Membersamai gerakan dengan imam juga boleh. Kalau kita khawatir menimbulkan fitnah, tapi kita tidak menganggap dia sebagai imam. Kita hanya pengen menyamakan gerakan saja, tapi tidak menjadikan dia imam. Nah, kalau kita khawatir jadi fitnah, nah, boleh, tapi kita nggak menganggap dia imam. Kita hanya ingin bersama-sama, nggak membersamai orang yang sholat, bukan menjadikan dia imam. Jadi sholat kita nggak benar-benar terikat dengan dia. Nah, silakan. Baik, kita baca satu lagi, ruku'. Dan ruku' ini termasuk rukun. Ya. Kayak gini, kan di musola itu kan selama masjid kan imamnya udah pasti ya. Sedangkan imamnya itu memang bacanya lepas sama itunya. Contohnya, misalnya. Ya ini makhraj tajwidnya tuh nggak pas gitu. Baik, makhrajnya separah apa? Apakah dia mengganti huruf atau kurang tepat? Kalau cuma kurang tepat, nggak apa-apa. Ya lanjali lah. Lahan jalinya seperti apa dulu? Perlu dicontohkan ya. Makanya tadi gampangnya, kalau mengganti huruf, itu kan jelas. Kalau ganti huruf kita tahu. A, ha, ha, ar-Rahmanir Rahim. Misalnya, kan jelas itu ganti huruf. Ya, ar-Rahmanir Rahim. Khalas. Ini jelas. Alhamdulillah, misalnya alhamdu, kelas ya, ini jelas lahan yang sifatnya jali. Atau yang tasdid, dia nggak baca tasdid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak dallin, dia hilangkan tasdidnya misalnya ya. Atau dia baca pendek yang harusnya panjang, kecuali dalam lafadz Malik, karena Malik itu boleh pendek panjang. Boleh juga. Maliki boleh. Maliki yaumiddin juga boleh. Itu dua riwayat. Ya, boleh Maliki, boleh Maliki. Nah, ya, kalau memang kesalahannya modelnya seperti itu, kesalahan yang parah. Tapi kalau kesalahan kurang tepat sifat hurufnya Ustaz, nggak apa-apa. Misalnya, alhamdulillahi ro, harusnya tebel. Dia baca alhamdulillahi rab atau Rabbil ra, seperti orang Sumatera, Aceh biasanya itu ra. Itu nggak apa, masih ro maksudnya, karena itu sifat. Kalau sama misalnya harus mustaqim. Kalau kita masih ada kemungkinan dia baca mim, hanya kurang terlalu jelas, ya maka kita bisa menganggap itu salah dengar saja. Itu salah dengar. Yang jelas saja, yang jelas-jelas salah, ya. Maksudnya dia Q sama mustaqi sama ki. Mustaqi misalnya. Baik, kalau dia menyengaja mengganti k ya dengan hurufnya benar-benar jelas mustaqim ya. Khalas, itu jelas mengganti huruf. Tapi kalau samar-samar ihdinas siratal mustaqim, q-nya enggak mantep, enggak k juga. Ya, maka kita menganggap mungkin dia susah mengucapkan q, tapi dia sudah berusaha. Enggak ada masalah. Karena q dan k itu makhrajnya berdekatan sekali. Q dan k itu di pangkal lidah. Ya, q paling belakang, k depannya sedikit. Q dan k. Walaupun secara sifat dia berbeda. Ya, yang satu ada hamznya, yang satu jahar. Ya, ala kulli hal. Kalau bicara sifat masih ada tasamuh, masih ada keringanan. Nah, Maksudnya gini, apa kita ninggalin masjid itu apa gimana? Masya Allah. Nah, bacaannya kan udah jelas, nggak parah caranya. Ya, tadi ukur parahnya bagaimana. Kalau memang parah sekali, ya cari masjid yang lain. Bukan ninggalin. Kalau bisa,
dinasehati imamnya. Udah diganti sama yang Atau diganti sama yang bisa. Susah. Jadi ada pembahasan dalam fikih itu hukum imamah qori kepada ami. Ami yang dimaksud di sini adalah la yusinul qiraah, yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Apa hukumnya orang yang bacaan Al-Fatihahnya baik bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak baik? Oke, itu tafsilannya seperti yang tadi kita jelaskan. Ya. Maka kita meyakini sholat dia nggak sah karena ini Al-Fatihah. Ya, jangan memaksakan diri. Terus bagaimana? Ya cari mushola yang lain, masjid yang lain. Kalau memang tidak bisa dibilangin. Atau tetap sholat di situ, tapi sholatnya sendirian, tidak bermakmum. Nah, yang penting jangan bikin jamaah dua aja gitu kan. Dia sudah imam atau juga jadi imam gitu kan. Cari jamaah sendiri. Wah, ini bikin keributan. Nah, baik. Maka ruku ya, ruku ini ada minimalnya, ada maksimalnya. Maka minimal ruku adalah telapak tangan bisa menyentuh lutut. Ya, itu minimal. Jadi minimalnya adalah telapak tangan ini bisa menyentuh lutut. Ini minimal, artinya sah orang ruku kalau bicara sah, karena ini sudah disebut ruku. Ya. Tetapi kalau yang sempurna adalah seperti hadis Nabi kalau ruku itu lurus, seandainya kita letakkan air di atasnya maka tidak tumpah. terlalu ada juga yang menganggap Terlalu membungkuk begini makruh, karena bukan begitu sunnahnya. ada juga yang sampai bukan Atau sampai betisnya yang pegang. dipegang gini ya. Kalau masalah megang ini masih yang utama memang yang sampai dalam yang ada dalam hadisnya direnggangkan, tangannya direnggangkan, bukan begini ya, direnggangkan. Beberapa hal yang disebutkan para ulama sebagai makruh itu diantaranya menggoyang-goyangkan kepala. Saya juga pernah dapat itu ya, ketika rukuk kayak mantul-mantul ada pernya gitu kan. Ini disebut makruh para ulama karena seperti gerakan di luar sholat, jauh dari kekhusyuan. Sholat itu tenang. Makanya madzhab Imam Malik mengatakan yang paling utama itu tidak bersedekap. Ini dalam pandangan madzhab Imam Malik. Jadi Allahu Akbar, seperti sholatnya orang. Ya, tapi dalam madzhab Malik itu, kenapa? Karena itu lebih menunjukkan tenang. Apalagi goyang-goyang begini, untuk apa gitu ya? Maka itu jauh dari ketenangan. Nah, tapi tetap itu semua tidak menjadikan batal sholat, kecuali geraknya gitu terus sampai bisa batal, karena itu termasuk gerakan yang besar. Allahu Akbar itu saat ruku atau setelah Hawi saat ingin, ya. Jadi itu juga al-amru fi saat. Tapi ini sunnah ya, takbir untuk ruku ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ada dalam pandangan mazhab lain ada yang menganggap itu sebagai rukun, ada mazhab Imam Ahmad sepertinya, tapi dalam mazhab Syafi'i itu bukan. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika mau ruku ya. Kemudian mau ruku Allah. Di sini takbir disunahkan tuh lil hawi, bagi yang ingin ruku. Allahu Akbar. Atau ruku dulu Allahu Akbar, nggak ada masalah. Yang penting dia mengucapkan takbir itu sebagai bentuk mengamalkan sunnah. Karena takbir yang wajib takbiratul ihram saja. Nah, baik. Nah, terusan itu yang setelah ambil dulu waktu jidal itu kan ada lurus, ada rapat itu. nggak ada masalah itu sunnah saja. Itu sunnah. Itu bukan bagian dari rukun. Ya, makanya saya sampaikan nanti ada pembahasan sunnah-sunnah sholat. Setelah ini, itu sebagian ulama menyebutkan sampai 600 sunnah. Bayangkan, 600 hadis berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Yang bukan rukun. Kalau rukun sedikit, karena rukun itu sesuatu yang harus ada dalam ibadah. Kalau nggak ada, nggak sah.
Yang sunnah itu banyak sekali. Ada yang berpandangan dalam mazhab ini yang sunnah begini, yang sunnah begini. Itu semua ada landasan dalilnya. Sebagian menyebutkan sampai 100 sekian, sampai 600 sekian. Nah, banyak sekali. Nah, maka rukuk yang minimal tadi, tangan bisa menyentuh lutut, bisa menyentuh, maka itu sudah disebut rukuk. Tapi yang sempurna adalah lurus. Bahkan ketika diletakkan sesuatu di atasnya, air tidak bergoyang. Tapi mungkin pertanyaan, mungkin 5 atau 10 menit. Silakan kalau ada. Nah, silakan. Mengenai sholat berjamaah pada saat dijaharkan, Nah, itu makmum apakah diharuskan mengulang bacaan Al-Fatihah dari imam pada saat imam membacakan surat setelah Al-Fatihah. nah, Di situ sudah diwakilkan ada amin bersama. nah. Kalau saya pernah di beberapa masjid di samping kiri kanan saya itu diulang Al-Fatihah yang disiarkan. Kan kewajibannya kita harus mendengar bacaan selanjutnya dari imam. Dalam mazhab Syafi'i, imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah. Bacanya kapan? Yang tidak boleh adalah mendahului imam. Itu saja. Yang tidak boleh baca Al-Fatihah mendahului imam. Ngikutin imam di belakangnya boleh. Imam, alhamdulillahirabbil alamin. Diulang itu apa? Jadi imam bismillahirrahmanirrahim, terus makmum bismillahirrahmanirrahim. Enggak, bukan. Setelah amin selesai. Iya, maksudnya ini cara pertama. Cara pertama, jadi ngikutin imam baca bismillah, kita baca bismillah. Alhamdulillah, baca alhamdulillah. Nah, Sampai amin. sampai amin. Atau nunggu imam selesai baca dulu. Selesai baca, kemudian imam baca surat yang lain, maka kita baca Al-Fatihah. Fungsinya amin itu apa gitu? Fungsinya amin. Iya. Amin itu mengucapkannya juga sunnah. Amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan bagian itu. Jadi si makmum itu kan kewajibannya menelaah surat berikutnya yang dibacakan. Baik, itu nggak wajib karena surat setelahnya bukan rukun. Jadi menyimaknya tidak wajib. Dia sunnah. Kalau bertabrakan antara sunnah dan rukun, karena Al-Fatihah dianggap dalam mazhab Syafi'i sebagai rukun. Kalau bertabrakan rukun dan sunnah, mana yang dimenangkan? Rukun. Jadi mendengarkan bacaan imam, ya, itu baca surat, bukan selain Al-Fatihah, itu sunnah. Itu dalam kategori sunnah. Maka kita membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Sudah selesai, kita nyimak. Nyimak setelah itu, nyimak bacaan imam. Ya. Apakah kita harus membaca bacaannya imam yang surat itu? Enggak harus. Enggak harus. Ya. Bukan yang mengganggu dia mensiarkan sebelah. Tidak mengganggu selama tidak dikeraskan. Ya dia bacanya agak keras di sini. Baca sir, ya itu karena itu rukun buat dia, ya dia baca boleh. Tidak ada masalah. Ya di sini dalam pandangan mazhab Syafi'i berpegang kepada hadis yang tadi umum, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Baik imam maupun makmum. Ya tentu sebagai makmum memperkirakan kira-kira tetap dibaca tapi tidak mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tapi ada hadis begini tidak yang bacaan Al-Fatihah bacaan imam adalah bacaan makmum. Ada, hadisnya ada. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak dimaknai selain surat, itu tidak dimaknai untuk surat Al-Fatihah. Karena tadi riwayat la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu dalilnya jelas sekali, tidak sah salat. Salat apa aja? Termasuk salat jenazah. Ya enggak? Ada Al-Fatihahnya enggak? Ada Al-Fatihah. Nah, Tapi kalau ini saya lebih ke imam. Saya dengar kita ada hadis bahwa sujud terakhir itu beberapa doa, sehingga kita beberapa doa yang lain lah. sujud terakhir. Sujud terakhir itu. Nah itu jadi imam sudah duduk dari tadi, kita baru terakhir. Berbeda nggak sih Pak? Baik, selama dia masih bisa dapat rukunnya, yakni sesaat tumak ninah dalam tasyahud dan dia bisa baca tasyahudnya, kan tasyahud itu kan rukun.
tahiyatulillah, salatu wa thayyibah, assalamualaikum ya nabi, assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selawat juga rukun. Rukun itu nanti ada rukun perbuatan, ada rukun ucapan. Rukun perbuatan tadi sudah kita sebutkan. Rukun ucapan diantaranya surat Al-Fatihah, diantaranya takbiratul ihram, Allahu Akbar, diantaranya salam, itu juga rukun ucapan. Kemudian juga diantaranya selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud kedua dan tasyahud. Ucapan tasyahud itu juga rukun, tidak bisa gugur. Kalau seandainya dia sujud sampai kelewatan rukunnya, ya nggak boleh. Ya yang terbaik adalah dia mengikuti gerakan imamnya. Kalau imam sudah dari sendiri lah mungkin. Dari sholat sendiri tadi. Kalau kita termasuk imam, ini juga sebenarnya termasuk imam. Imam itu kalau mau baca sesuatu yang di luar yang rukun-rukun, yang sunnah-sunnah yang minimal, itu silahkan dilakukan di sholat sendirian sebenarnya, bukan di sholat bersama makmum. Kenapa? Karena makmum itu macam-macam. Ada yang punya keperluan ini, keperluan itu, dia pengen buru-buru. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian menjadi makmum, fal yukhaffif, maka ringankanlah sholat bacaannya. Nah, kecuali di masjid Al-Ikhwan, musola Al-Ikhwan ya. Bebas. Kalau di tempat-tempat umum jangan seperti itu. Ini kita ada sebagai awam mas. Banyak juga hadis-hadis yang seperti sekarang ini masuk sapi. Kadang-kadang kita juga jadi kayak timbul yang mana nih yang mesti diikuti. Iya, jadi kita beranggapan menurut ini kayak seperti bertolak belakang. Seolah keyakinan kita jadi makin kurang. Begini. Gimana itu? Gini. Fikih itu perkaranya dhanniyah, bukan qat'iyah. Fikih itu sifat sangka kuat sebagai kebenaran. Seperti mazhab Imam Syafi'i mengatakan, prasangka kuatnya Bismillah termasuk ayat dalam. Tapi mereka nggak ada yang mengatakan itu yang terbenar di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang ada hadis-hadis yang berkata begini. Misalnya dalam hadis yang digunakan mazhab Imam Ahmad, Nabi SAW idza ftataha shalah itu memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga riwayatnya. Coba gimana? Ini sebenarnya bismillah apa alhamdulillah? Sedangkan tadi hadis saya bacakan ada yang pakai bismillah. Nah, maka dalam perkara fikih itu memang kebanyakan dibangun di atas ijtihad dan sifatnya dhanni, prasangka kuat terhadap kebenaran, prasangka kuat. Tapi mereka nggak ada yang mengatakan pasti ini yang terbenar di hadapan Allah. Makanya dalam masalah fikih itu nggak usah ngotot-ngototan. Banyak terjadi masyarakat ngotot-ngototan. Dosa terus gimana Ustaz? Ya ikuti pendapat orang gini. Ada kaidah ditulis oleh para ulama usul, al-awam, orang yang tidak bisa memahami dalil, dia nggak punya ilmu bahasa Arab, dia nggak punya ilmu hadis, maka madhabnya adalah madhab syaikhuhu, madhab gurunya. Madhab gurunya aja. Gurunya pendapat yang mana? Madhab gurunya. Kenapa? Karena kalaupun dia dijelaskan dalilnya, dia nggak ngerti. Dikasih tahu dalilnya itu ini. Karena ini ada perselisihan ulama. Karena yang satu memandang hadis ini nggak kuat karena ada orang namanya fulan, dia orangnya kurang fikoh. Dalam pandangan ulama lain enggak, dia fikoh, dia kuat. Alasan yang kamu sebutkan terbantahkan karena ini dan ini. Gimana? Karena memang fikih itu dibangun di atas dhanni, prasangka kuat terhadap satu kebenaran, prasangka kuat. Maka dalam perkara fikih ya faktanya begitu, perbedaan pendapat. Terus yang benar yang mana Ustaz? Makanya lebih baik belajar fikih itu mengikuti madrasah fikih madhab. Lebih baik mengikuti madrasah madhab, bukan langsung kita
dalil disimpulkan sendiri, karena dalil itu banyak. Enakan yang sudah disimpulkan ulama terus kita ikutin, ya enggak? Karena ketika dia membuat kesimpulan ini yang ditulis oleh Abu Suja, Qadhi Abu Suja, dia kan tahu hadis-hadis yang lain, dia tahu juga khilaf dalam masalah tersebut, dalam mazhab yang lain dia tahu, tapi dia mengukuhkan pendapat yang ini, ya, dan dia anggap itu lebih mendekati kebenaran. Kan lebih enak daripada kita buka hadis, sebenarnya kita coba fahami sendiri, itu pun modalnya terjemahan. Terus kita katakan, enggak ini wajib. Wajib itu sesuatu bisa jadi wajib itu pakai lafaz perintah dalam bahasa Arab. Dan perintahnya itu perintah yang tidak terikat. Kalau perintahnya perintah terikat, tidak bisa disebut wajib. Karena kita nggak tahu kaidah itu sebagai orang awam. Kok ini bisa wajib, ini bisa haram ini? Apakah langsung buka buku hadis, kita baca artinya kemudian, wah ini wajib nih, wah ini haram nih? Apakah bisa kayak gitu? Ya, nggak bisa, karena hadis pun ada banyak. Tadi seperti Al-Fatihah, ada hadis yang teksnya mengatakan Nabi memulai sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga hadis yang tadi kita bawakan dari Imam Daruqutni dari Ibnu Huzaimah, Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam surat. Nanti mereka akan berselisih pendapat mana hadis yang kuat, yang ini atau yang ini. Mereka akan berselisih di situ. Makanya lebih baik kita punya sandaran satu mazhab yang kita pegang. Masalah nanti yang lain berbeda, mengamalkannya seperti saya nggak terlalu problem. Yang penting saya tahu ada landasan yang saya lakukan ini, ada landasannya, sudah jalankan dengan penuh hati yang tenang gitu aja. Nggak usah kemudian ada yang beda dengan kita. Wah itu nggak sunnah, yang sunnah ini. Nggak usah, untuk apa? Apalagi masalahnya fikih. Karena fikih itu memang dibangun di atas prasangka kuat terhadap kebenaran, bukan qat'iyah. Nabi nggak pernah mengatakan siapa yang baca Al-Fatihah tanpa bismillah maka enggak sah salatnya. Enggak ada, Nabi enggak mengatakan itu. Atau siapa yang baca Al-Fatihah dengan bismillahnya itu, ketahuilah itu bukan rukun, yang rukun hanya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi ngomong gitu, yang memutus perselisihan ini enggak, Nabi enggak mengatakan itu. Ya, maka memang faktanya begitu. Yang perlu kita pahami memang fikih itu kebanyakan dibangun di atas prasangka kuat terhadap kebenaran. Namanya prasangka, bagi kita nggak tahu tuh apa penelitian dalilnya sejauh apa, kan kita nggak tahu. Tapi kita yakin yang membuat kitab ini adalah orang yang paham betul terhadap dalil. Saat saya ikut pendapat Syekh Utsaimin misalnya, yang mutakhir, ya silakan juga. Beliau juga ahli ilmu dan beliau dibangun pemahamannya dari mazhab Hambali. Beliau dulu bermazhab Hambali. Kemudian pada akhirnya punya pilihan-pilihan sendiri terhadap hukum setelahnya. Dia punya pendapat sendiri setelahnya. Beliau punya pendapat. Tapi silahkan. Cuma kalau di Indonesia memang sudah kuat mazhab Syafi'i dari dulu, itu kurang maslahat. Kurang maslahat ditinjau nanti akan bertabrakan dan saling ribut. Akhirnya menyalahkan. Ya karena memang dalam pandangan mazhab Hambali itu nggak tepat gitu kan. Begitu juga dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nggak tepat. Yang tepat ini. Paham nggak? Semoga bisa ditangkap ya. Semoga bisa ditangkap. Jadi jangan bingung. Dalam masalah fikih sudah berlapang dada itu memang harus disiapkan. Ya memang khilaf. Apalagi zaman sekarang zaman terbuka. Antum buka YouTube hukum tak yang A mengatakan A, yang B mengatakan B, yang C yang benar yang mana? Udah tenang. Itu memang fikih dibangun di atas dhanniyah. Ya, prasangka kuat terhadap kebenaran, bukan sesuatu yang absolut kebenarannya di mata Allah. Kita akan tahu yang benar yang mana menurut Allah yang nanti di akhirat gitu kan. Tapi kita nggak diperintah oleh Allah, kamu harus cari tahu yang benar menurut aku. Nggak ada. Tapi kalau dicampur, boleh kan Ustaz? Gado-gado, mazhab gado. Lebih baik faham suatu mazhab dengan baik supaya ketika kita melakukan satu aktivitas kita yakin ada sandarannya. Kita mengikuti kesimpulan seorang ulama. Tetapi mengikuti mazhab lain apakah nggak boleh? Boleh saja. Karena faktanya kita nggak mungkin benar-benar berpegang kepada satu mazhab. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, air PDAM yang diolah dari air limbah yang kotor dan benar-benar najis menjadi air yang suci, dalam pandangan mazhab Syafi'i nggak mungkin bisa disucikan. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bisa disucikan. Nah, terus kita pakai yang mana? Syafi'i, kotor? Silahkan. Nggak bisa minum air langsung. Atau dalam masalah mengusap di atas
Tapi mereka berpendapat itu bukan bercanda. Mereka berpendapat itu landasan dalilnya ada gitu. Atau mengusap di atas luka, di atas perban. Dalam mazhab Syafi'i kalau di tempat tayamum, sholat bisa dilakukan tapi wajib diulang nanti kalau sudah sembuh. Semua sholat. Kalau 3 bulan pakai itu diulang semuanya. Diulang semuanya. Kalau tayamum itu. Iya. Kalau dalam mazhab Imam Malik nggak apa-apa, diusap bisa sholat. Kita pakai mazhab mana enaknya? Karena ini sangat berat, konsekuensinya sangat. Makanya kata sebagian ulama menyebutkan ini memang mazhab Syafi'i dan dalil-dalilnya pun juga kuat. Kalau disampaikan di awam, jangan dikasih tahu yang ini, nanti mereka kerepotan. Sampaikan mazhab Imam Malik aja. Karena mereka juga bersumber pada dalil. Yang penting kita jangan ijtihad sendiri, buka hadis. Oh ini hadisnya ini yang benar ini. Kamu siapa? Kamu tahu hadis berapa? Hafal hadis berapa? Faham bahasa Arab tidak kan? Nah. Tapi bukan berarti untuk dicari kemudahan kan? Ya, yang penting bukan maksudnya cari kemudahan boleh, tapi bukan cari-cari rukhsah. Cari-cari rukhsah, cari yang gampang-gampangan gitu ya, digampang-gampangin. Ya, makanya enak pegang satu, kita tahu setiap melandas selama bisa melakukan yang ini lakukan. Kalau nggak bisa, coba tanya, ada nggak sih pendapat yang lain Ustaz supaya lebih mudah? Karena ini susah sekali dilakukannya. Oh, nanti ada. Ini termasuk ikhtilaf ummati kata Nabi rahmah. Perbedaan pendapat untuk umatku adalah rahmah dalam bab ini. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.